Pak Kasmudjo diwawancari langsung oleh Dr. Ismon. 1. Adili Jokowi, setuju nggak? 2. Makzulkan Gibran. Nah, bonus tambahannya adalah copot Kapolri. Nah. Saya bilang begini, kalau seseorang itu sudah diancam pasal 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, di mana syaratnya adalah ketika proses persidangan itu kami ditahan, terus apa yang bikin kami takut? Terima kasih Mbak Bebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakakku, sahabat-sahabatku, sedulurku, semua dari Rela Agama, relawan alumni Universitas Gadjah Mada, terutama untuk Saibul Bait kita. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya. Alhamdulillah, Rabu 3 September 2025, kita semuanya bisa berkumpul dengan sangat akrab, dengan sangat hangat di ruangan ini. Ini adalah langkah kecil kita, pertama, untuk insya Allah langkah besar kita melangkah ke depan. Langkah kecil kita adalah kita hari ini mencoba membedah buku Jokowi White Paper ini aja nggak apa-apa judulnya. Yang buku ini setebal 700 halaman lebih, ya. Ini 700. Kami susun sebenarnya tidak dalam waktu dekat, sudah beberapa waktu yang lalu. Hanya karena kemudian keadaan memaksa kami untuk menulis buku ini dan sedikit agak terhambat. Tapi alhamdulillah waktu itu bisa kita selesaikan. Dan perjuangan, tadi Mbak Bebi menyampaikan kenapa kami bisa sangat berani. Ya karena ada sahabat-sahabatku Rela Agama semuanya. Ya serius. Dengan hati yang paling dalam, ya kami bertiga. Karena bertiga itu harusnya Roy Rismontiva, tapi karena R yang satu masih ada di Bali G, maka yang satu diganti oleh Refli. Roy Refli Tiva. RLT. Karena Mas Refli ini juga orang yang ada di balik perjuangan kita juga. Beliau dengan cepat, dengan sigap gercep istilahnya, ya, untuk terus ada apa disampaikan, dipodcastkan, ya. Begitu nulis satu bab sama Bang Refli, ayo podcast. Wah, jadi bab itu sudah dibocorkan dikit-dikit, dibocor aluskan oleh Mas Refli. Artikel pun langsung dibocorkan. Ya. Terakhir saya nulis kemarin soal ojol-ojolan, ya. Iya ojol-ojolan, ojol kinclong, ya. Langsung sama Mas Refli langsung ditayangkan. Saya kemarin juga barusan pulang dari Jogja ke tempat almarhum Reza, ya, mahasiswa Stikom yang wafat gugur di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Mas Yoyon, ayahnya. Langsung begitu pulang dari Jogja, langsung sama Mas Refli ditangkap dan dipodcastkan saat itu. Jadi luar biasa. Yang penting begini, sebelum nanti pelan-pelan, ini langsung isi atau nanti? Oh langsung ini. Ya, pelan-pelan nanti saya akan membedah. Yang jelas pencarian kita ijazah palsu Jokowi itu malah sekarang oleh netizen justru ketemu ijazah yang lain. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah. Asli, jujur malah dia. Walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran. Tapi asli. Ya itu. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Sahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Loh, yang bisa bergetar itu apa Mbak Bebi? Banyak mobil juga bisa bergetar. Ya itu kan mobilnya bergetar juga. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita mulai ya. Nanti Mas Refli nanti akan kami minta sebagai penanggap pertama nanti Mas Refli. Di sini juga ada Pak Agus Yunanto. Ini juga yang luar biasa, memberikan bukan hanya support, tapi dorongan kita. Pak Agus Yunanto adalah sekjen dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, yang memberikan dukungan kita dan justru merajut dari 25 negara. Ya, jadi tepuk tangan untuk Pak Agus. Ya, kami juga tidak bisa lari dengan dua pejuang yang selalu membersamai kami. Di samping depan ini ada juga Pak Medi Yunanto, ya. Ini lawyer, kuasa hukum kami dan juga Bu Yulia, ya, Dokter Yulia. Itu juga pejuang sekaligus kemarin dilaporkan juga di BAP juga. Ya. Jadi saksi juga. Jadi sekarang siapa yang mau berani membela kita jadi saksi. Dan termasuk, nah ada Bu Mary, ada YouTuber ini juga lah ini. Ini itu ada Michael tuh. Jangan-jangan nanti Rela Agama juga terlapor juga nanti. Tuduhannya membuat diskusi.
Ya, jadi saya langsung saja sahabat-sahabat saya, kakak Kamas-Kamas dan Bayu-Bayu semua, karena rata-rata lebih sepuh daripada saya ya. Termasuk pembaca doa ini angkatannya Pak Hari, Mas Hari di Teknik Kimia. Hari yang mantunya Pak Dinda Desan ya. Istrinya Mas Hari itu namanya Nur Cahyanti, namanya Nunung. Mantan tuh. Nah, saya kenal betul bukan Mas Harinya tapi istrinya. Ya. Dulu istrinya itu ketua kelompok ilmiah remaja bidang kimia di SMA 3 Jogja. Saya ketua bidang fisika di SMA 3. Nah, udah, bungkus ya. Tapi ternyata nggak jadi dibungkus. Nah, bungkusnya lain. Itu ya. Nah baik, saya izin untuk berdiri. Ya, mohon dibuka. Kami menulis ini ada 3 bagian buku ini. Buku ini dari 700 halaman itu ada 3 bagian. Saya di 50 halaman bagian depan itu menulis kayak summary-nya atau kayak abstraknya. Ya, jadi abstrak deh, bukan summary, abstraknya. Jadi tidak tiba-tiba kita itu langsung mengungkap soal ijazah. Dan alhamdulillah langkah kecil kami ini Mbak Baby, ini akan berlanjut, insya Allah doakan saja. Kita akan mengadakan bedah buku yang lebih besar di beberapa kampus. Tapi akan kita mulai insya Allah Mas Refli itu ada di Gedung ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Karena buku ini insya Allah akan juga menjadi arsip bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan kalau teman-teman juga lihat di depan ada beberapa yang pakai kaos ya. Kenapa kaosnya warna hitam? Harusnya biasanya kaosnya Mas Medi bisa tunjukin kaosnya warna putih awalnya. Ini Mas Medi boleh ditunjukin kaosnya. Nah, tapi kita menghormati sedulur-sedulur Kang Mas dan Bayu semua. Karena kita launching pas dalam suasana yang kurang baik-baik saja. Maka kita pakai warna hitam. Seperti yang dipakai Pak Agus. Saya juga pakai warna hitam ini. Nah, gitu ya. Iyalah, bukalah. Kayak Superman. Superman Marzuki. Oh, itu ketua KY dulu ya. Pak Suparman Marzuki. Nah, jadi kita juga kemarin sempat, ini mohon izin dulu untuk kami sampaikan. Sempat ada kritikan. Indonesia tengah berduka kok tetap launching buku. Justru kita harus launching buku untuk apa? Untuk mengingatkan Republik ini bahwa dimulai dari orang yang memang wajib untuk dikritisi. Jadi kita mulai dari seminar, kemudian balik ke novel dan film. Itu dari awal kita menuliskannya demikian. Boleh agak ke bawah, Mas? Ya. Nah, jadi kenapa rakyat Indonesia itu menaruh kepo atau kita kepo dalam bahasa adik-adik kita sekarang terhadap ijazah seseorang yang dicurigai atau ditengarai awalnya, dan alhamdulillah terakhir bisa kita buktikan kalau itu palsu. Karena pada salah satu seminar di Universitas Islam Indonesia atau UI di Jogja, di Jalan Kaliurang kilometer 14,5. Waktu itu ada seminar judulnya Memimpin dengan Hati. Ini foto pada saat seminarnya, ini aktual nih fotonya. Jadi semua itu asli. Kami tampilkan di buku ini asli. Tidak ada omon-omon. Semua buktinya adalah bukti primer. Bukan bukti sekunder. Ya. Jadi waktu itu ada seminar dimoderatori oleh Mbak Rosiana Silalahi. Sekarang tidak hanya Pemret, tapi sudah Direktur Utama Kompas TV. Ya. Waktu itu saya tulis masih Pemret. Ya. Hari Jumat 28 Juni. Ada 3 pembicara. Prof. Mahfud MD, kemudian Joko Widodo, dan juga Buya Syafi'i Ma'arif. Ketika ditanya IP kumulatifnya, Prof. Mahfud langsung mengatakan dengan bangga, IPK saya 3,8. Di kampus yang serius diskusinya, Jokowi mengatakan IP-nya tidak ada 2. Ditanya oleh Mbak Rosi, saya udah konfirmasi ke Mbak Rosi. Ya, waktu itu dia canda atau enggak, Mbak? Enggak, serius. Dan tidak pernah diralat sampai detik ini. Nah, itu yang paling penting. Kalau memang salah, tolong diralat. Dia nggak meralat, dan ternyata betul juga kalau kita lihat pada IP saat sarjana muda, IP-nya memang cuma 2 sekian gitu ya. Tapi memang ada 2, bukan kurang dari 2. Ya, terus Mas, boleh ke bawah. Nah, kemudian saya juga menuliskan waktu itu apa? Kenapa kampus kita, teman-teman rela agama, kampus kita itu sangat-sangat memorable ya gitu. Sangat-sangat kita ingat ya, Mbak Baby. Karena apa? Ya, memorable. Karena dulu tahun 74 Bang Adi atau Bang Asadi Siregar itu menulis sebuah novel judulnya Cintaku di Kampus Biru. Ya, tentang seorang mahasiswa
yang dia menjadi pemimpin senat, tapi kemudian jatuh cinta terhadap dosennya. Ya, itu cintaku di kampus biru. Ya, nah lanjut. Bang Adi kemudian sempat juga tuh difilmkan. Ini terus lanjut. Filmnya adalah Cintaku di Kampus Biru juga. Lanjut Mas, terus ke bawah. Bintangnya Roy Martin, lanjut terus. Ada Raisita Supit dan lain sebagainya. Ini poster film aslinya. Tahun 76, Cintaku di Kampus Biru. Sekarang kayaknya ada di Netflix juga sudah, ya. Kita bisa cari. Nah, kenapa saya menuliskan ini? Ini sekaligus kritik pertama kami terhadap Universitas Gadjah Mada. Teman-teman tahu, begitu hebatnya, begitu sayangnya Bang Adi, Bang Asadi Siregar, ke UGM sampai dengan dia itu menuliskan novel. Tapi pada saat ulang tahun ke-80 beliau kemarin, tanggal 3 Juli tahun 2025, dan mau dirayakan oleh kami-kami selaku mahasiswanya. Saya kebetulan mahasiswanya langsung dari Bang Asadi Siregar. Beliau itu dosen di ilmu publisistik dulu namanya. Untuk mbak-mbak dan mas-mas yang senior kenalnya publisistik. Tapi kalau saya kenalnya komunikasi. Ya. Nah itu Bang Adi itu mau kita rayakan dengan kita mengambil dua judul. Nah ini. Dua judul novelnya. Cintaku di Kampus Biru kita gabungkan dengan judul Menolak Ayah. Menolak Ayah itu novelnya Bang Adi juga di tahun 84. Judulnya itu kisahnya tentang keluarga di Bukit Tinggi yang menolak kehadiran ayah. Ketika itu kita gabungkan Kampus Biru Menolak Ayah. Ditolak sama pihak UGM. Nggak boleh mengadakan acara di UGM. Karena judulnya Kampus Biru Menolak Ayah. Ayah yang mana ya yang ditolak oleh Kampus Biru? Ya. Ya, paranoid betul, Mbak. Jadi UGM paranoid, nggak boleh. Seorang yang sudah berjasa kepada UGM di usia 80 tahun nggak boleh. Akhirnya kami menyelenggarakan acara itu di Lembaga Indonesia Prancis LIP di Sagan. Lihat, dari sini betapa ironinya, betapa tidak sosialnya kampus kita itu sekarang. Ya. Seorang dosennya sendiri, purna tugas usianya sudah 80 tahun, nggak boleh ngadakan sekadar milad tumpengan kayak gini di Balai Irung. Gara-gara judul. Sudah kita tawar waktu itu. Udah spanduknya nggak usah dipasang. Nggak boleh juga. Karena judulnya tetap Kampus Biru Menolak Ayah. Sama, hal yang sama kami alami. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, ada Mas Refli juga waktu itu, dan beberapa kawan-kawan di sini, termasuk Michael juga waktu itu menjadi saksi. Di UGM kami ingin menyelenggarakan acara di UC, di University Club. Kita sudah DP, kita sudah booking pada tanggal 18 Agustus kemarin. Tahu-tahu malamnya UC didatangi gerombolan berseragam coklat, ya. Parcok Mbak Linda Parcok, ya. Kemudian esoknya Mbak Tifa dan Mbak siapa yang dapat WA, Mbak Aida atau siapa, ya, dibatalkan. Tapi kami namanya juga ini dikatakan tadi oleh Mbak Baby, ya kami orangnya ngeyel, ya. Celebrity of danger, Mbak. Oke, nggak boleh di ruang Nusantara, kita di ruang Nusantiri, Mbak. Yang lebih kecil, ya. Gitu. Karena apa? Kita di coffee shopnya aja. Toh tetap namanya UC, ya toh? Ya kita ngobrol di situ sambil makan siang gitu ya. Dan kita makan tahu-tahu sudah 1:30. Adalah acaranya jam 2 dan juga pada datang. Ya wes, acara kita lanjutkan di situ aja. Dan di tengah-tengah acara itu di awal, saya tadi makanya bisik-bisik, jangan sampai nanti pas doa tiba-tiba listriknya mati. Listrik dimatikan. AC dimatikan pada saat kita berdoa oleh pengelola tempat. Apa enggak kejam itu, ya. Tapi alhamdulillah didukung teman-teman YouTuber dan teman-teman media, alhamdulillah lampu mereka, lilin mereka menerangi semangat kami. Ya, itu. Dan itu juga kami lakukan kemarin sebagai satir ketika kami melakukan grand launching di tengah pembukaan kita matikan listriknya. Sebelum dimatikan dulu sama kita. Iya itu. Terus kita nyalakan lilin. Ya, Mbak Aida udah nyiapin lilin, terus kita dipakai lilin. Ya, jadi karena apa? Lilin itu menerangi kehidupan kita. Nah, lanjut, Mas. Sebelumnya boleh saya tanya. Apa, Mbak Bebe? Ya. Sangat pengecut. Sangat pengecut. Karena kita tanya, alasan pertamanya ini mati jadi pusat. Pusat mana? Saya lihat dari ujung tuh restroomnya nyala kok pusat. Restroomnya nyala, lobbynya nyala. Iya, pusat colokan, betul. Tokennya habis, katanya token. UGM kok pakai token tuh. Alasannya. Ngaco bener. Saya tanya MCB-nya di mana, tapi daripada lama, udah deh, kita lanjut. Lanjut, Mas. Ya, jadi itu pembukaan kita. Terus, Mas. Apa? Oh, ini baru bab 1. Oke. Oh, yang bab lain belum nyampe ya. Oke, jadi intinya gini, teman-teman semua. Buku ini menuliskan juga tentang analisis kita terhadap apa yang selama ini dikemukakan sebagai ijazah. Dan bukan hanya ijazah.
Kalau ada pertanyaan, ya sembari Mbak Tifa kirim filenya sebentar, gak apa-apa. Kita kemudian meneliti juga, kalau mau terbit ijazah, tentu teman-teman semua kan tahu. Gak mungkin ijazah itu mak bedundu, ya Mbak Baby, mak jegagi terbit. Gak bisa. Nah ini, alasannya kemudian, kita menulis tentang hak kita, bukan hak kami ya, maaf, hak kita. Ini saya dibantu juga, ide ini Pak Agus, oleh Pak Kris Komari. Jadi Pak Kris Komari lah yang kemudian memberikan input kepada kami ini, untuk hak ini bukan hanya hak nasional, tapi hak internasional. Lanjut, Mas. Jadi sebelumnya saya tuliskan juga, mana ada orang punya ijazah susah-susah, dapat ijazah kok tidak bangga. Gak masuk akal kan Mbak Bibi? Syahroni pun bangga kok punya pakai ijazah. Loh iya, Syahroni lagi. Meskipun SMP. Tapi ini fakta. Kalau gambar ini saya dapat langsung dari putrinya beliau. Karena yang selama ini di media, itu tampak dari samping nggak jelas. Ini saya dapat dari Mbak Gemala Hatta, dari Mbak Rahmi Hatta. Ini adalah ijazah almarhum Bung Hatta. Jadi kalau di sini ada putrinya Bung Tomo, ya. Nah, ini ada juga ijazahnya Bung Hatta, ya. Gitu. Jadi dua pejuang kita, bapak-bapak bangsa kita yang kita banggakan. Ijazah Bung Hatta tadi, ini masih terpampang replikanya di University of Rotterdam, ya, di University of Erasmus yang ada di Rotterdam. Artinya orang luar negeri saja bangga. Jadi saya ingin membuktikan kalau orang punya ijazah itu bangga. Itu niat kami dalam menulis buku ini. Lanjut, Mas. Saya ceritakan kenapa dulu tidak dikulas yang lain. Kan banyak pertanyaan dari para termul. Itu kok ijazah Bung Karno nggak dibahas? Bung Karno tuh jelas dari THS, Teknik School Bandung. Itu ITB sekarang. Kemudian Pak Harto jujur. Pak Harto itu sekolah rakyat. Sampaikan aja sekolah rakyat. Habibie itu dari Teknik Aachen. Itu ada di Aachen, ada di Jerman. Tolong diulang udah nggak bisa Bu. Mbak Baby aja yang ulang. Beliau yang atau nanti Mas Agus saja ya gitu. Nah, Gus Dur itu jelas dari Al Azhar, Kairo, Baghdad. Mbak Megawati sempat di Unpad dan Mbak Mega itu jujur bilang, Unpad nggak lulus saya pakai SMA aja deh. Itu oke. SBY jelas, doktornya ada di IPB, di Institut Permainan Bogor. Nah, jadi ini kejujuran. Jadi kami itu pengen nulis soal kejujurannya. Lanjut, Mas. Ini kebanggaan, terus. Nah, ini yang saya dapat idenya, Pak Agus, dari Pak Kris Komari. Jadi internasional, kita sekarang tidak hanya mengenal trias politika. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi ada yang namanya pilar keempat. Teman-teman YouTuber, teman-teman media. Itu ada the fourth stage of communication. Trias politika ke tetras politika. Jadi kita itu sekarang ada pilarnya tidak hanya 3, tapi pilarnya ada 4. Lanjut. Jadi kami ini terus terang, kami berani, Mbak Baby, itu karena juga didukung oleh teman-teman semua, didukung oleh agama, didukung oleh media. Sampai kita meneriakan terus, Mas, freedom of press, freedom of speech, dan lain sebagainya. Kita tulis Declaration of Human Rights, kita tulis Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E, kita tulis juga soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semua, ketika kami debat keras di UGM, tentang UGM yang mengaku, kami itu juara 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia. Jadi kami simpan ini sebagai amanah. Saya setelah bercanda, saya bilang ke Pak Andi, Sekretaris UGM, baik Bapak juara 2, saya yang menyusun Pak, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kebetulan dulu, saya sebelum di DPR, pada tahun-tahun 2000-an itu menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dan itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008, diberlakukan tanggal 30 April 2 tahun sesudahnya, 2010, saya sudah berada di Komisi 1 DPR, anggota dan kamilah yang membentuk PPID itu gitu loh. Jadi UGM membanggakan dia anggota PPID. Saya bilang Bapak itu yang bentuk kami gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya dibuka. Terus Mas, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah isi dari bab-bab awal, oke? Habis juga? Oke. Nah, jadi baru setelah itu analisis. Analisis yang kami lakukan, saya langsung saja ke analisisnya Bang Rismon aja deh. Karena ada filenya Bang Rismon. Oke. Ada beberapa analisis yang kami lakukan di sini. Saya mewakili Bang Rismon, akan saya... Jadi Ibu dan Bapak, supaya nggak terlalu lama, ya nanti Dr. Tifa lebih menarik. Karena analisisnya Dr. Tifa itu soal otak. Bukan otak-otak. Otak palsu. Ya, kebetulan ini kok ya kebetulan lagi ya. Apa yang disampaikan Dr. Tifa itu dulu ketika zaman SMA saya membantu almarhum ayah saya
itu untuk membuat penelitian beliau dan disertasi beliau soal itu juga. Ya, ayah saya almarhum Dokter Syaraf dan Dokter Jiwa, yang punya rumah sakit jiwa Puri Nirmala kalau di Jogja. Ya, jadi orang yang diteliti Dokter Tifa itu, ya alhamdulillah saya bisa paham kalau Dokter Tifa mengalas orang yang otaknya begini, yang kemudian itu memberikan pengaruh ke raut muka dan lain sebagainya. Dulu orang semacam itu harusnya diperiksa dengan yang namanya brain CT scan, scanner untuk pemindai otak, gitu ya. Ada. Oke, jadi ada belum Dokter Tifa? Oh dikit nih. Jadi saya dan Dr. Rismond itu kami meneliti dari dua tempat yang berbeda. Dr. Rismond meneliti dari Baligi di Pematang Siantar, saya meneliti kadang di Jogja, kadang di Jakarta. Yang kami teliti itu tadi, tidak akan ada ijazah yang terbit, teman-teman semua, tanpa melalui proses. Makanya kenapa kami waktu itu mengulik soal koran Kedaulatan Rakyat ketika tanggal 18 Juli tahun 80 yang katanya memuat nama dari Joko Widodo. Ketika itu tampil di Bareskrim, saya kebetulan, ini semua tidak ada yang kebetulan, alhamdulillah. Kenapa saya ingat betul? Alhamdulillah 18 Juli itu tanggal ulang tahun saya juga. Jadi saya langsung, wah 18 Juli. 18 Juli juga, itu tanggal lahirnya Mas Ojol yang meninggal kemarin, Afan, almarhum Afan. Jadi tanggal itu memang luar biasa. Tanggal 18 Juli juga adalah tanggal lahirnya Ketua KPU yang wafat secara misterius. Iya, yang Sumatera yang meninggalnya hitam semuanya, apa ungu. Itu, Kamil, betul. Husni Kamil Manik, itu 18 Juli juga tanggal lahirnya. Ya ini lahirnya putranya Dr. Tifa juga. Nah, jadi kenapa itu menarik? Karena Bareskrim kita kan memukakan ini hal yang sepele. Ya Mbak Bebi, hal yang sepele tapi ini mungkin luput dari perhatian orang. Dengan bangganya koran itu menuliskan, atau edisi korannya yang ditampilkan itu ditulis 18 Juli tanggal 5 puasa. Saya dan Dr. Tifa langsung teriak, palsu ini korannya. Kenapa? Tidak akan ada kata puasa itu ditulis puasa dalam bahasa Jawa. Harusnya pasa, poso. Dan kami sampai mencari ke Jogja. Jahatnya apa? Semua koran KR tahun 1980 sudah lenyap. Di perpustakaan wilayah di Malioboro diambil. Di perpustakaan yang ada di Panjanti nggak ada, diambil juga. Di KR juga katanya kebanjiran. Korannya nggak ada. Nah itu mungkin kami cari nanti. Jadi kami yakin betul itu pasti rekayasa. Yang benar adalah pasa, bukan puasa. Perekayasanya kurang pintar. Itu satu. Mulai dari awal. Ya. Yang kedua, oke Mas, terus. Ya, terus. Ya, terus aja dulu. Nah, ini malah yang agak komplit. Terus. Nah, udah ini aja. Nah, ini habis dari sini lanjut. Terus, Mas. Alhamdulillah yang ini yang komplit. Terus. Ya, tentang bagaimana nomor tim pembela ulama dan aktivis TPUA ke Bareskrim. Lanjut terus. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA ke Bareskrim. Lanjut terus. Fotonya ketika melaporkan saja ada, ini foto aktualnya. Ada juga Egy Sujana, ini Mas Medi ini. Fakta ini. Ini Mbak Mary juga ada di sini. Ini fakta. Terciduk di sini. Ini Pak Rizal Fadila, ya. Teman-teman semua, itu ada. Jadi artinya kami ini, saya, Rismond, dan Tifa, sebenarnya kami itu adalah ahli yang waktu itu dilibatkan, diajak oleh TPUA untuk membersamai laporan ini. TPUA melaporkan ijazah palsu Jokowi. Nah, lanjut, Mas. Terus ini tanggal-tanggalnya semua ada, perjalanannya ada. Kemudian, nah sampai kemana dibalas oleh Jokowi yang mendadak melaporkan kami ke Polda Metro Jaya dan lihat loket, melaporkannya loket apa ini? Pelayanan kehilangan. Kehilangan malu, kehilangan etiknya dia. Dan itulah yang mendadak kemudian digercep oleh kepolisian sehingga membuat kami dari statusnya terlapor semuanya dan laporan TPUA sekarang sudah diberhentikan. Apa nggak jahat itu? Kita sempat challenge dengan gelar perkara khusus. Tapi kebohongan lagi terjadi. Di gelar perkara khusus, UGM yang tadinya nggak ikut, tiba-tiba ngikut pada sore harinya. Jadi dia nggak mau ikut di awal, dia ikut sore harinya dan kemudian katanya menolak pemaparan kami. Lanjut. Terus saja. Nah ini kemudian berbagai analisis. Teman-teman semua,
Sebenarnya bukan kami yang pertama. Lanjut. Yang menunjukkan itu, maaf Mas, adalah Dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri, Dr. Sigit Sunarta. Pada bulan Oktober tahun 2022, dia menunjukkan fotokopi ijazah Joko Widodo. Saya katakan, Sigit Sunarta benar. Harusnya yang menunjukkan. Karena sebagai pihak kampus harus berani menunjukkan. Bukan seperti kemarin. Ada 2 podcast, yang satu panjangnya 4 menit oleh Rektor UGM, Prof. Ova. Satu lagi oleh 3 orang, ada Sigit Sunarta juga, ada Rektor, ada Mbak Prof. Ening. Sama sekali, 33 menit itu abal-abal. Gak ada satupun bentuk yang ditunjukkan. Dan coba perhatikan, apa kata Rektor terhadap ijazahnya Jokowi? It's only a piece of paper. Perhatikan, a piece of paper. Jadi hanya selembar kertas. Gak ada gunanya. Kan ini anu sekali, pelecehan betul. Gitu loh sebenarnya. Nah lanjut, melecehkan diri sendiri. Nah ini kami belum meneliti tadinya. Setelah ada seorang kader, lanjut Mas, tayangnya Dian Sandi Utama. Nah inilah yang menghebohkan sebenarnya. Karena pada tanggal 1 April, seorang kader Partai Sebar Ijazah, PSI kan, sudah dilaporkan oleh Prof. Menu, ya ini berdiri Prof. Prof berdiri Prof. Tepuk tangan untuk Prof. Ini profesor dulu di Universitas Sumatera Utara, sekarang dari NTT ya. Ya, beliau sudah melaporkan juga ini. Dan partainya barusan ganti logo dengan gajah. Artinya gak punya ijazah. Ngaku. Dia yang sebenarnya posting pertama kali. Dan apa kata-kata? Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi, biar kalian tenang lebarnya. Ini saya upload yang asli. Jadi ini ada nilai hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Dialah yang seharusnya disidik lebih dahulu karena dialah pertama kali. Dan dari foto ini, teman-teman semua, kalau diperhatikan mungkin kita bisa percaya kalau ini karena berwarna. Tapi, nah lanjut Mas. Kami analisis sekarang. Lanjut terus saja. Ada analisis namanya ELA, Error Level Analysis. Teman-teman semua, mohon maaf, sering mendengar ya, ini nanti akan kami tuliskan pada buku kedua. Sebenarnya juga Bang Resmond sudah tulis di sini. Kenapa kami selalu di soal digital? Itu nggak bisa. Ijazah itu kan kertas analog. Kenapa penelitian soal digital? Bapak dan Ibu, saya buka saja. Tahun 2000, saya juga yang meneliti foto tentang mantan presiden kita, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Waktu itu ada foto Gus Dur, maaf ini, dengan seorang wanita. Namanya Arianti Borusitepu. Yang meneliti saya juga. Itu klise foto. Apakah saya meneliti klise? Harus dengan saya penelengi klise itu pakai mata telanjang atau dengan kaca pembesar? Enggak. Klise itu saya scan. Pakai high resolution scanner film. Analisisnya kemudian digital. Bapak dan Ibu sekarang, kalau periksa atau diperiksa sidik jarinya, untuk membaca ini pakai ilmu namanya daktiloskopi. Apakah kita sekarang untuk membaca garis-garis itu harus secara manual lagi? Enggak. Kita sekarang tinggal tempelkan itu pada scanner, mesin scan akan membaca dan munculkan kumpulnya. Bapak dan Ibu sekarang kalau mau naik kereta api, apakah juga diperiksa Bapak wajahnya cocok? Enggak. Tinggal pakai scan, itu namanya digital. Jadi tidak ada salah besar. Kalau ada orang mengatakan analog harus diperiksa analog, digital harus diperiksa. Enggak. Hanya orang yang belum belajar saja yang belum bisa mengerti. Kudet. Iya. Semua itu sudah digital sekarang. Ibu-ibu mohon maaf ini, Mbak Bebi. Kalau sekarang kita periksa kandungan. Apa ya ibu-ibu masih pakai stetoskop lagi? Terus didengar, oh ini bayinya sehat Bu, ini detak jantung. Enggak. Sekarang sudah pakai USG, ultrasonografi. 4 dimensi kelihatan bayinya. Terus kadang-kadang dokternya canda, Bu itu bayinya dada-dada. Padahal nggak mungkin loh masih ada pada kandungnya ya kan gitu. Jadi ini yang saya tentang ELA level analysis itu bisa menganalisa, lanjut Mas, ijazah palsu atau enggak. Daripada ada ribut, teman-teman semua, kamas-kamasku dan bayiku, ini ijazah S1 saya. Ijazah UGM saya dari Sospol jurusan Ilmu Komunikasi. Bahkan fotokopi saja masih kelihatan ini watermarknya. Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ijazah saya ketika di ELA, ini pun fotokopi loh ya. Ketika di ELA masih tanpa tulisan IJA. Lanjut Mas. Bahkan ketika full di ELA masih nampak tulisannya ijazah. Ada logonya, ada legalisasinya, semua masih nampak. Lanjut. Ijazahnya Jokowi. Separuh. Lanjut. Nah, ini ijazah apa? Kotoran burung.
Nggak kelihatan sama sekali. Dan di buku ini, lanjut Mas, saya juga sampaikan yang namanya luminance gradient analysis, bukan temukan, maaf. Gunakan luminance gradient analysis yang kemarin-kemarin belum saya publikasikan. Lanjut Mas. Ijazahnya Jokowi, kalau kemudian di luminance gradients, itu nggak nampak, tapi ijazah asli, lanjut. Ini salah seorang, ini ijazah Jokowi kalau di luminance. Kenapa nanti ada analysis Jokowi? Teman-teman lihat, ini pas fotonya dia. Adakah lintasan cap di atas pas foto? Nggak ada. Jadi ini cap duluan, baru ditempel foto. Fotonya diganti, dipotong bagian jasnya sini. Di atasnya ini, tidak ada juga embossnya. Mbak-mbak, Kang Mas, kita punya ijazah UGM, itu ada embossnya. Ada juga tulisan Universitas Gadjah Mada, nggak ada di sini. Kosong. Makanya inilah yang disebut Pak Bitor, ijazah bikinan UPP. Pramuka. Universitas Pasar Pramuka. Dan di sini ada ahlinya Pasar Pramuka di sini. Mas Michael itu. Itu reporter yang sampai udah menjelajah, sampai ketemu orang-orang yang deket-deket dengan Pasar Pramuka. Lanjut. Ini yang paling menarik. Lanjut terus Mas. Saya juga membandingkan foto yang ada. Ini nanti ada, ini keterangannya nanti ada di Dr. Ismo. Terus. Foto. Foto itu, kalau foto lama sama foto baru, sampai kapanpun akan keluar aslinya. Makanya teknologi ini sekarang, kalau ibu-ibu bapak-bapak pernah atau nanti misalnya ada referensi ke Great Museum of Egypt ya, yaitu di Mesir sana, ya. Kita bisa lihat wajah aslinya Tutankhamun kayak apa. Wajah Osiris kayak apa. Karena apa? Karena beda rekonstruksi. Kalau dulu kayak gini, sekarang kayak gini. Ini nggak perlu tentang nih, dulu saya ketika muda. Rambutnya ya sekarang berkurang dikit lah. Kayak banyak ya Bu ya. Banyak Mbak Linda. Kayak kalau enggak. Oke, ya. Kemudian lanjut. Kalau fotonya Jokowi, ketemunya apa? Not match. Jadi fotonya di ijazah Jokowi itu not match. Ternyata fotonya ijazah Jokowi itu justru match dengan orang lain. Orang ini namanya Dumatno Budi Utomo. Anaknya sudah mengakui kalau itu foto ayahnya. Hanya belum kita BAP-kan aja nanti. Moga-moga dia nggak ditekan untuk berubah. Lanjut, next. Saya percepat saja. Lanjut. Nah, ini ijazah. Terus saja Mas, lanjut. Ini juga kami bandingkan dengan 3 ijazah yang lain. Ijazah milik Mas Fronojiwo, nomor 1115. Ijazah milik Mbak Sri Murtiningsih, nomor 1117. Ijazahnya Jokowi, nomor 1120. Sepintas, teman-teman semua, ijazah kayaknya logo dan ini sama. Tapi, lanjut Mas. Kalau tidak sepintas, ini ijazah-ijazah tadi, terus lanjut lagi. Terus. Nah, naik lagi dikit. Nah, lihat apa yang terjadi. 1117 milik Sri Murtiningsih, 1115 milik Fronojiwo sama persis. Logo dan huruf A-nya, posisi A-nya itu sama. Kalau cetakan itu cetakan yang sama, tahun edisi yang sama, apalagi dalam satu kelulusan itu hanya ada 60 atau 70 orang dari satu fakultas. Harusnya sama. Lihat ijazahnya Jokowi. A-nya mencotrot keluar. Ini istilah saya mencotrot. Artinya ijazah ini dicetak berbeda. Mau dicetak 1 jam berikutnya, mau dicetak 1 hari berikutnya, mau dicetak 10 tahun berikutnya, dia beda. Jadi ini kalau dalam ilmu percetakan, platnya beda. Antara plat ini dan plat ini kan pasti itu 2 kali naik istilahnya kalau di percetakan. Naik warna gold, naik warna hitam. Ketika ini dan ini sama persis, ijazahnya Jokowi beda. Lanjut. Apa? Oh iya, sebentar. Ditanya sama Mbak Britanya jawabnya kapan? Bentar, lanjut aja. Udah. Terus. Saya singgung sedikit punya Dr. Ismon. Dikit Mbak. Ini ketika kami bertiga ada di depan UGM. Lanjut. Next. Sampai kepada terus saja. Sampai pada skripsi. Skripsi ini saya bantah terus terang. Kalau mereka mengatakan ini Roy Resmond tuh hanya ambil dari sosmed. Enggak. Saya foto sendiri langsung. Saya pegang langsung ketika kami datang ke UGM. Lanjut terus. Yang menarik apa? Kenapa saya potret langsung? Terus Mas. Nah ini. Kalau pakai handphone kita itu terlalu canggih, Ibu dan Bapak. Pasti hasilnya akan sama, dibuat sama baiknya. Kalau pakai kamera profesional untuk IDEN, akan nampak kertasnya beda. Yang satu kertasnya baru, yang satu kertasnya lama. Yang pada mesin ketik ini masih ditulis nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang pakai baru, sudah hurufnya baru, sudah profesor. Ini dibuat pada bulan November tahun 85. Profesor Ahmad Sumitro itu dikukuhkan Maret 86. Jadi ketika ditulis profesor, mesin waktu ini salah. Lanjut. Ya.
Kemarin UGM membantah itu. Katanya dikatakan, nah ini yang paling krusial. Membantah itu ketika dikatakan, enggak, Prof. Ahmad Putu SK-nya udah turun. Saya tunggu kapan turunnya. Enggak berani mengumumkan. Kapan? Kalau berani dia tunjukkan SK-nya. Enggak ada. Dan ini yang paling kebohongan yang paling utama. Tahun 2017, Pak Kas Mujo ditanya dan ini bolak-balik. Lanjut, terus. Dan Dr. Resmond sendiri yang kemudian ketemu ke rumah, on the way ke rumah Pak Kas Mujo. Lanjut. Terus, ada gambarnya, ada fotonya. Pak Kas Mujo diwawancari langsung oleh Dr. Resmond dan Mas Michael. Jadi bukan, dan Langkah Update waktu itu ya. Dan bukan dari orang lain. Dan kemudian saya yang kemudian pernah minta harus akui Kas Mujo bukan desain. Sedikit saja, 2 menit, saya ingin tampilkan punya Bang Resmond. Terus, teman-teman, punya Bang Resmond itu sangat-sangat detail. Mulai dari ini, digital forensik itu menganalisis semuanya, ya analog ya digital. Kemudian Dr. Resmond menerangkan tentang catatan harian Hitler. Lanjut. Terus Mas. Catatan harian Hitler itu adalah salah satu contoh bagaimana Hitler Diaries dibuktikan kebohongannya itu bukan catatan harian Hitler dengan digital forensik. Padahal zaman itu belum ada digital, masih analog. Lanjut. Mas, terus yang analisis yang agak tajam aja. Jadi Dr. Resmond itu terus lanjut. Ada banyak penelitian yang jadi artinya, nah ini termasuk juga bukti-bukti yang ada, transkrip akademik tanpa tanda tangan. Mana ada UGM punya transkrip tanda, dan kami, Dr. Tifa, Dr. Resmond, ini nggak ada tanda tangannya. Kami sudah menemukan transkrip yang ada tanda tangan yang asli dan bukan tulisan tangan. Teman-teman kalau dapat transkrip tulisan tangan apa mau? Nggak mau kita, ketikan, minimal ketikan waktu itu. Lanjut. Terus. Terakhir yang ingin saya sampaikan, nah ini yang kami dapatkan. Ketikan dan ada tanda tangannya. Minimal ada pembantu dekan 1, minimal ada tanda tangan dekan. Prof. Insinyur Sunardi Prawiro Hatmojo. Jadi kalau yang benar ya kayak gini. Yang kemarin kita pakai di Barreskrim tidak benar. Saya kira itu dulu teman-teman semua. Lebih detail nanti akan ada dan saya kembalikan dulu ke Mbak Baby, akan disambung oleh Dr. Tifa. Makasih. Terima kasih. Masya Allah. Ya, ringkas. Ya, nggak ringkas lagi. Ya. Kenapa saya menyusu-nyusu, memburu-buru? Kok nek kabeh diok, onak kenang-kene bukune gak payu. Gitu. Ya, oke. Tapi sebelum saya ke Dr. Tifa, saya mau tanya sama Bang Refli sebagai seorang ahli ahli wanita, salah ya. Saya punya pertanyaan begini. Kenapa? Ini kan banyak sekali kesalahan ya. Artinya apa yang mereka rekayasa, itu banyak sekali kelemahannya yang bisa ditemukan oleh para ahli. Yang saya mau tanyakan ke Mas Refli, kalau beliau ahli nujum, adalah kok berani? Jadi ya ini kan soal relasi kekuasaan ya. Bahwa walaupun Prabowo sudah berkuasa, dilantik sebagai presiden, tetapi kan kita tahu kan Prabowo dan Jokowi itu masih punya relasi kekuasaan, dan Jokowi masih memegang saham yang banyak. Kapolri, Panglima TNI itu kan semua dipilih oleh era Jokowi sesungguhnya. Dan kita lihat bahwa memang perilaku kekuasaan Jokowi ini adalah beda sama SBY. Ketika SBY step down, dia nggak lagi cawi-cawi dalam pemerintahan. Karena dia baru sadar pentingnya regenerasi politik 2 tahun setelah pensiun. Ketika AHY mau dijadikan gubernur DKI kan. Kalau ini enggak, sadarnya sebelum pensiun. Jadi dia udah kelewat sadar dia. Sudah dia tempatkan di Sumatera Utara, dia tempatkan sebagai wakil presiden makanya. Makanya kemarin tanggal 30 Agustus kami membuat sekretariat bersama. 2 saja agendanya. 1, setuju bilangnya nanti ya. 1, adili Jokowi, setuju nggak? 2, makzulkan Gibran. Nah, bonus tambahannya adalah copot Kapolri. Nah, itu aja. Nah, kalau itu sudah selesai semua, beres. Beliau ini bahkan jadi pahlawan nasional jangan-jangan nanti. Satu lagi ya. Oke, satu lagi pertanyaan ya, ringkas ya Mas ya. Adanya kekuatan Kapolri dan lain-lain itu, apakah ada hubungan dengan uang besar dari Pemdal? Ya, tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah ketika orang tidak lagi berkuasa, apa yang menyebabkan dia masih powerful kan? Itu sederhana kan? Jadi kekuatan itu kan driven by, kalau nggak kekuasaan, uang lah, logistik. Nah ketika kekuasaannya sudah tidak ada lagi, tetapi dia masih powerful, maka ya patut diduga logistiknya banyaknya minta ampun ya kan? Kalau cuma mau membeli Jokowi's white paper, saya kira satu ruang ini
sampai Jati Padang semuanya ini nggak akan cukup menampungnya karena saking banyak uangnya. Itu termasuk yang kemarin gerakan itu juga pasti dari pemodal ya. Soalnya kan sporadis di seluruh, hampir serempak di seluruh. Nah, kalau demo mahasiswa kita harus hati-hati ya. Saya tidak ingin mengkondem masyarakat. Saya menganggap dua hal saja. Ada kemarahan publik yang merupakan rumput kering, hidup dalam kemiskinan, tekanan, stres, ekonomi, macam-macam biaya dan lain sebagainya. Dengan konflik elit yang mungkin ingin mempertahankan kekuasaan, memperkuat kekuasaan, kemudian mereposisi kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi lalu triangle-nya ada pemodal. Orang yang punya uang yang sekarang mungkin ingin berkuasa kembali, ingin mempertahankan kekuasaannya atau tersudut dari kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi penguasa, pemodal, rakyat yang mudah terbakar. Maka jadilah kemarin itu. Oke. Thank you, tepuk tangan buat Bang Refli. Nanti setelah Dr. Tifa bicara, satu lagi pertanyaan untuk Anda ya. Oke, silakan duduk kembali ke tempat yang disediakan. Ya, yang tidak ada wanitanya. Di tengah-tengah pria ya. Agak garing-garing dikit lah. Ini di sini ada putranya Dr. Tifa. Yang saya ingin sekali bertemu dengan keluarga beliau-beliau ini. Kok bisa ya mewakafkan dalam tanda kutip ya bapak dan ibu mereka untuk menjadi seorang pejuang yang resikonya luar biasa. Hadirin yang saya hormati, para relawan dokter cantik kita, Dr. Tifa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama sebelum saya paparkan sedikit ringkas ya, karena kalau semuanya jadi kan nggak lucu nanti kan, baca bukunya jadi nggak surprise gitu ya. Jadi pertama adalah saya akan menyampaikan tutorial cara membaca buku Jokowi's White Paper. Ini buku tebal sekali 700 halaman dan kami menggunakan kertas lux ya, jadi beratnya 3 kg seperti bayi ya. Nah, tapi luar biasanya kloter pertama ya, karena udah sold out yang kloter pertama itu insya Allah sudah on the way untuk terbang ke beberapa negara, Pak Agus ya. Dan yang luar biasa lagi, buku setebal 3 kg ini, ketika dikonversi untuk biaya biaya pengiriman, itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dari harganya. Itu nggak masalah gitu ya. Jadi luar biasa, ini buku memang mudah-mudahan menjadi jawaban kita. Dan sebelum saya bercerita tentang isi buku ini dari sisi saya, neuropolitika behavior ya, itu saya sampaikan tentang kejadian-kejadian yang menarik untuk disampaikan. Ya, pertama adalah ketika kami launching, pre-launching, soft launching tanggal 18 Agustus 2025. Ya, izin Bu, boleh nggak saya yang bicara gantian? Ya, boleh ya. Saya waktunya cuma sedikit ya, karena tadi udah banyak Mas Roy. Jadi tanggal 18 Agustus kami ke Jogja untuk soft launching. Kemudian tanggal 19 Agustus, besok paginya, kami ke UGM, ke Rektorat, untuk menyampaikan surat kepada petugas atau pejabat Komisi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumen. Ya, kami ingin bertemu dengan petugas tersebut. Kenapa? Karena dokumen-dokumen dari Joko Widodo itu kan dokumen publik. Sebagaimana juga yang sudah diserahkan sebagian oleh UGM kepada Bareskrim. Maka kami sebagai warga negara terlindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik punya hak untuk melihat secara langsung dokumen-dokumen tersebut yang tentu pasti salinannya ada di UGM. Saksi adalah Mas Michael Sinaga tuh. Ya, kita sama-sama ke sana. Tapi apa yang terjadi? Selama 2 jam kami dibiarkan berdiri di tengah Balairung Gedung Pusat. Teman-teman semua kan inget tuh ya. Dimana waktu itu ketika kita kuliah, Gedung Pusat itu kan friendly sekali buat kita kan. Kita bisa selonjoran di situ, bisa rapat, bisa belajar, bisa ngelamun, bisa pacaran. Pokoknya Gedung Pusat itu adalah milik semuanya ya. Tapi ternyata di situ akhir-akhir ini sejak rektornya Profesor Ova itu dilarang. Mahasiswa tidak boleh ada di situ. Tamu juga kami hanya diberikan tempat di situ. Dan kemudian 2 jam kita dibiarkan berdiri saja, tidak diberikan informasi apapun, dikatakan bahwa pejabatnya tidak ada dan sebagainya, ya sudah kami tunggu. Jadi artinya betapa takutnya pihak rektorat, betapa takutnya pihak UGM kepada kita. Singkat cerita, besok pagi setelah surat itu akhirnya diterima oleh pejabat tersebut, besok pagi kami sudah diberikan jawaban. Jawabannya ini menarik. Besok pagi kami diberikan jawaban bahwa
dokumen-dokumen yang kami minta, jadi kami minta 25 dokumen. Salinan ijazah, transkrip nilai, KHS, registrasi, segala macam, pokoknya semua 25. Mereka mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta oleh kami sudah tidak ada lagi di UGM. Semuanya sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada satu dokumen pun yang bisa kami dapatkan dari UGM. Kan aneh ya? Aneh kan? 2 hari kemudian rektor membuat podcast, ya kan? 2 hari kemudian rektor membuat podcast. Artinya itu sebetulnya bisa kita lihat bahwa mereka itu begitu takutnya. Dan disitulah titik di mana ketika Bu Ova Emilia itu solo ya, memberikan pernyataan sendiri begitu. Itu yang menarik sekali adalah ada satu lagi ternyata dokumen yang selama 20 tahun kita nggak pernah tahu. Ya, dikatakan oleh Profesor Ova Emilia di hari itu 24 Agustus 2025. Yaitu apa? Ternyata orang yang bernama Joko Widodo itu punya ijazah sarjana muda. Ya kan? Ternyata dia tidak menempuh ujian penerimaan mahasiswa PP1. Ya, yang itu artinya namanya ada di Koran Kedaulatan Rakyat. Berarti seandainya Bareskrim itu mengatakan bahwa koran KR palsu itu asli, ya, kenapa kita katakan palsu? Karena ditulis puasa. Artinya itu koran KR itu pasti palsu. Dan di situ ada nama Joko Widodo. Katakanlah kita mempercayai bahwa dokumen KR itu asli, berarti ada 2 orang Joko Widodo dong. Ya kan? Joko Widodo yang diterima melalui jalur ujian PP1, masuk program studi sarjana, dan Joko Widodo yang oleh Rektor Ova Emilia dikatakan mengikuti program sarjana muda. Dan salah 3 dari 34 dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim, memang di situ menyatakan bahwa Joko Widodo masuk sarjana muda. Dan tidak pernah melanjutkan PS1. Itu kita masih to be determined dulu ya. Ya, jadi ini tidak begitu, tidak inline ya. Jadi ada sesuatu. Karena itu maka karena ada statement dari Profesor Ova Emilia, maka kami insya Allah dalam waktu dekat akan ke Jogja lagi, akan ke UGM lagi untuk bersurat, untuk minta ijazah sarjana muda berikut semua dokumen yang terkait dengan perkuliahan sarjana muda dari Joko Widodo. Ya, karena itu sama sekali dokumen-dokumen itu sama sekali tidak disampaikan di Bareskrim. Lucunya lagi adalah pada saat setelahnya kami kan mengikuti lagi pemeriksaan sebagai terlapor. Ya, ingat kan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bahwa Joko Widodo ketika diperiksa oleh Polda Metro Jaya yang datang dari Jakarta ke Solo dengan alasan Joko Widodonya sakit, tapi besok paginya dia reuni tahu goreng bulat digoreng dadakan 26 Juli, dia mengatakan dia sakit. Karena itu Polda Metro Jaya satu rombongan ke Solo. Setelah itu Joko Widodo press release mengatakan bahwa ijazah saya sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Ya, oke. Karena itu maka kami semua terlapor 12++, karena Bu Mary juga jadi diperiksa juga. Para aktivis diperiksa juga. Ya. Kami semua bersepakat bahwa karena menurut Joko Widodo, ijazahnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, maka kami bersedia memberikan keterangan dengan syarat ijazah aslinya ditunjukkan kepada kami di meja ini. Kalau ijazah aslinya tidak ditunjukkan di meja ini, maka kami keberatan untuk menjawab semua pertanyaan. Itu yang kami katakan. Nah, saya diperiksa pada hari kesekian gitu ya. Apa yang disampaikan oleh pemeriksa saya? Saya mau menjawab berapa pertanyaan yang disiapkan untuk saya? 79 pertanyaan. Tapi 79 itu nomor 1-nya ABCDEFGH, 2-nya ABCDEFGH. Saya katakan saya akan menjawab semua pertanyaan itu dengan catatan tolong ijazahnya taruh di meja ini, baru saya akan menjawab. Pemeriksa mengatakan ijazah sudah tidak di sini Bu Dr. Tifa. Loh, kemana ijazahnya? Ijazahnya sudah di Mabes. Nah, kita tunggu kabar ya, Mabes kebakaran ya. Jadi mereka itu dari UGM kelempar, dari Polda kelempar, pokoknya seperti itu. Artinya memang ijazah itu goib, ya. Nah, sekarang mengapa kemudian peristiwa ini menjadi seperti ini? Gara-gara buku ini, Bapak Ibu. Gara-gara buku ini, mereka ketakutan, kebingungan. Jadi ada sebuah off the record, ya. Yang saya dapatkan informasinya begitu santer terdengar bahwa kami membuat buku ini ya. Ternyata, ya. Mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah. Aspal.
sedang menyiapkan ijazah aspal. Jadi mereka itu sudah menemukan, mereka kan sudah tahu. Kalau sampai kita di sidang, kita akan kejar uji apa mas? Uji apa kertas? Carbon paper dating ya. Kita akan uji tinta dan sebagainya. Maka mereka sudah mempersiapkan kertas tahun 1985. Karena apa? Kalau tinta nggak mungkin, karena tinta pasti baru. Tapi mereka akan klaim, puslapor akan klaim bahwa kertas ijazah Joko Widodo ini adalah kertas tahun 1985. Itu, ya ceritanya itu. Ternyata begitu buku ini kemudian terbit, mereka sudah tidak punya lagi daya upaya. Sehingga apa yang dilakukan? Kalau seandainya kasus ini berlanjut, Joko Widodo akan mendrop pasal-pasal laporan polisinya dia. Pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah, pasal kebohongan, dia akan drop. Dan kemudian yang naik adalah pasal-pasal undang-undang ITE. Yang Bambang Tri kena, Gus Nur kena, Habib Rizik juga kena, semacam itulah. Ada 200 loh, selama 10 tahun ini aktivis 200 yang dipenjara oleh Jokowi karena pasal-pasal karet ini. Jadi kami itu disasar itu. Jadi saya mau jawab Mbak Baby tadi tanya di ruang sana, kenapa Dr. Tifa kok sangat berani? Saya bilang begini, kalau seseorang itu sudah diancam pasal 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, di mana syaratnya adalah ketika proses persidangan itu kami ditahan, terus apa yang bikin kami takut? Apa yang bikin kami takut? Apa lagi yang bikin kami takut? Oh, kami sudah diancam pasal 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, dan selama persidangan yang berbulan-bulan itu kami ditahan. Ngapain lagi saya takut? Kan begitu ya? Ya. Nah, kedua yang bikin saya berani, ini manusia sebelah saya ini. Ini sahabat saya, kakak saya ini. Beliau itu sudah pernah kena kriminalisasi. Lah kok ketawa mulu di TV, ketawa, kita ketemu ketawa. Ya kan? Terus saya sampai mikir kalau melihat beliau gini, jangan-jangan penjara itu enak ya. Saya jadi artinya apa? Hal-hal itulah yang qadarullah ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya RRT itu yang R pertama itu bukan Roy, jangan-jangan saya juga agak ada takutnya gitu ya. Tapi karena R pertama itu Roy, saya jadi kehilangan rasa takut. Nah, terus berikutnya lagi juga ya dorongan dari teman-teman adalah agama dan sebagainya, ini yang membuat makin hari kami makin berani. Ya udah, kita ungkap dengan sebenar-benarnya aja. Memang apa yang ada di depan kami? Yang penting apa? Dimanapun kami berada, buku ini mewakili kebenaran. Dimanapun kami berada, buku ini sudah mewakili kami. Dan nyatanya, Joko Widodo takut. UGM takut. Barreskrim takut. Ya, oke, sekarang saya ke materi saya. 10 menit. Ya, kata Bang Said dulu, Jokowi salah pilih lawan. Sekarang saya masuk pada bagian yang ketiga. Ini ilmu baru di Indonesia, ilmu agak baru di dunia ya. Tapi ini juga kemudian yang bikin ketakutan ya ini. Selain penjabaran dari riset dari Mas Roy, riset dari Rismond, tambah lagi yang terakhir riset neuropolitika yang saya lakukan. Jadi intinya teman-teman semuanya, kalau ilmu neuropolitika ini sudah diketahui oleh orang banyak, sudah menjadi sebuah ilmu yang lazim, nggak ada orang bisa bohong. Ceritanya itu. Nggak ada orang bisa bohong, oh saya sarjana kehutanan, saya kayu. Nggak ada. Karena ilmu ini akan membuat tidak ada satupun orang bisa bohong. Kenapa? Karena wajah adalah dokumen yang tidak bisa bohong. Ya, satu ya, wajah adalah dokumen terbuka yang nggak bisa bohong. Ketika dia bicara tentang sesuatu yang tidak sesuai fakta, wajah akan mengungkapkan sebaliknya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah narasi. Orang bisa berbohong dengan narasi, tapi otak tidak mampu berbohong tentang narasi. Itulah ilmu neuropolitika. Nah, ini ya, jadi Anda bisa lihat bahwa kalaupun dokumen itu seakan-akan asli, gitu kan ya. Tapi ketika seseorang yang mengaku bahwa dia punya dokumen itu berkata tentang dokumennya, disitulah kepalsuan itu terlihat. Ya, contoh seperti tadi ada foto yang sangat legendaris, itulah yang membuat kemudian saya bertanya-tanya, tapi belum memulai penelitian saya. Ketika Joko Widodo datang reuni di UGM tahun 2017 dengan penuh kebohongan-kebohongannya. Tadi itu yang memantik kecurigaan saya. Tapi saya belum tergerak untuk melakukan penelitian. Yang memantik adalah narasi-narasi dan wajah
ketika itu di tahun 2017, itu saya belum mendalami ilmu neuropolitika. Saya belum mendalami ilmu face action coding system yang saya tulis di sini, saya belum. Cuma karena saya adalah seorang peneliti molekuler, saya biasa melihat hal-hal yang kecil-kecil. Ya. Dari mulai bagaimana dia bersikap, gesturnya, face language-nya, body language-nya, itu nggak sinkron. Seakan-akan dia baru pertama kali memasuki situasi kuliah, situasi kampus. Yang kalau kita sebagai alumni UGM, ya, itu bukan kita yang hadir, tapi memori kita yang hadir. Nah, secara ilmu otak, lanjut deh. Di yang gambar otak. Terus, nah itu yang tadi. Nih ya, di ilmu otak ini makanya supaya teman-teman yang hadir di sini jangan pernah membohongi istri atau suami lagi ya. Nah, jadi gini, memori itu ada dua tempat produksi memori ya. Memori di prefrontal cortex, di pusat kecerdasan di depan, dan memori di hipokampus, di tengah otak. Nah, kalau kita mengingat peristiwa puluhan tahun yang lalu, maka yang akan bicara sebagai narasi adalah memori yang ada di hipokampus, di tengah otak. Nah, bukan memori yang ada di prefrontal cortex. Pada waktu tahun 2017, dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Insinyur Kasmujo, ya silahkan berdiri, Bapak Insinyur Kasmujo, tepok. Ya, dulu itu Pak Kasmujo itu sangat galak sekali gitu kan. Ya, saya disuruh balik lagi ya. Kalau kemudian Bapak Ibu nanti mempelajari isi buku saya, akan tahu bahwa narasi-narasi itu tidak sinkron dengan face language-nya dia. Ya, itu yang di ilmu ini yang saya sampaikan. Dari situ, karena saya sudah terlatih, maka saya sudah merasakan ada sebuah kejanggalan di situ. Kemudian ditambah lagi dengan 4 tahun kemudian, tahun 2022, ketika rektor lagi-lagi Ova Emilia membuat pernyataan pers ya, karena waktu itu kan peristiwa Bambang Tri dikriminalisasi untuk kedua kalinya. Jadi kemudian Oktober 2022, rektor Ova Emilia menyatakan konferensi pers. Duduk semua rektorat tanpa satu lembar pun dokumen. Hanya menyatakan bahwa kami meyakini bahwa Insinyur Haji Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Begitu aja. Seorang ilmuwan, profesor di institusi kelembagaan pendidikan ternama menyatakan sebuah hal yang bersifat saintifik tanpa scientific evidence sama sekali. Tanpa dokumen sama sekali. How come kita mau percaya? Kan itu ya. Nah, di titik itulah saya memulai penelitian saya. Kebetulan saya sudah masuk ke Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran untuk S3 saya yang kedua. Nah, itu menjadi kajian saya neuropolitika. Mohon doanya bentar lagi saya promosi ya. Ilmunya neuropolitika. Nanti kami akan kembangkan di Pajajaran, ilmu neuropolitika. Nah, disitulah Bapak Ibu saya memulai penelitian saya. Dan secara terpisah, Mas Roy juga memulai penelitian beliau. Secara terpisah, Rismon berikutnya kita ketemu di tanggal 15 April 2025 tuh yang pertama kali dengan manuskrip kita masing-masing. Luar biasa ya. Allah itu memberikan. Nah, disitulah kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Cara otak itu adalah perangkat luar biasa milik manusia yang sebetulnya nggak bisa bohong. Mulut yang bisa bohong. Hanya mulut yang bisa bohong. Tapi yang namanya ilmu facial action coding system, mata nggak bisa bohong. Ya, narasi yang bisa bohong, mulut bagaimana dia berucap nggak bisa bohong. Kita buktikan ya, Dek. Yang gambar yang face action coding system. Ini saya pakai statistik ya. Lihat lanjut ini nih. Nah, ini ya, namanya cognitive dissonance ya. Semua titik-titik yang ada pada wajah ketika seseorang bernarasi, ketika seseorang tersenyum, ketika seseorang mengkerut, itu adalah bahasa-bahasa otak. Ini yang kemudian saya capture menjadi numbers ya, menjadi angka-angka yang bisa di statistik. Lanjut. Ini tadi, ya seperti itu. Anda bisa lihat ini kan berdasarkan foto-foto dan video dari Joko Widodo sendiri ya. Ketika dia terakhir ya tahun 2025 ketika udah nggak bisa lagi bertahan kan, diwawancara kan sama wartawan kan, Pak
Bapak masih dipersoalkan ijazahnya, skripsinya, ya. Iya, nanti KTP saya, nanti SIM saya, kan gitu ya. Nah, ini bahan bagus sekali untuk riset saya. Ya, kemudian ada satu video yang sangat menarik ketika beliau akhirnya mengklaim ya, bukan mengakui, mengklaim. Ya, Pak Kasmojo itu memang bukan dosen pembimbing saya. Pak Kasmojo itu bukan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu kerja prefrontal cortex, ya. Bukan kerja hipokampus. Ya, sesuatu yang scripting dan dihafal sama dia. Lalu Pak Kasmojo memang bukan dosen pembimbing skripsi saya. Dia adalah dosen pembimbing akademik. Wah, ini facial action coding sistemnya jalan, ya. Langsung bunyi statistikanya yang statistik maju lagi yang statistik. Terus tuh. Yang statistik deh. Cariin. Nih. Lanjut. Terus. Nah, nih ya. Bahasa-bahasa di dalam wajah itu tercapture secara statistik. Nggak bisa bohong. Dan publik secara cerdas itu bisa membaca walaupun belum belajar neuropolitika. Buktinya ya, saya membuktikan. Maju ke yang pertama, Bang. Buktinya ya. Pertama. Nah, nih ya, stop. Perhatikan baik-baik. Justru semakin banyak Joko Widodo bicara tentang ijazahnya, semakin banyak dia menyangkal tentang apa yang kami buktikan, semakin meningkat rasa distrust terhadap Joko Widodo. Ya, melalui ilmu kami bisa buktikan bahwa semakin dia bicara, semakin tinggi ketidakpercayaan, distrust. Semakin dia tabai lagi bicara, semakin naik lagi distrust. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa takutnya Joko Widodo itu sekarang dengan apa yang kami teliti dalam buku Joko Widodo's White Paper ini. Ya. Oke, IQ. Jadi kalau kita bicara tentang Joko Widodo, berdasarkan penelitian yang saya lakukan dari sejak sekitar 2022 sampai sekarang ya, 3 tahun ya, ada ilmunya juga di sini. IQ-nya Joko Widodo itu antara 90 sampai 105. Ya, artinya lulus SMA bisa, tapi jadi sarjana UGM nggak mungkin. Secara IQ. Ya kalau kita percaya kalau itu transkrip itu memang betul-betul milik dia ya. 6D, 13C ya kan. Dengan IPK sarjana muda 122 itu 2,05 ya. Nggak mungkin maju sarjana. Nggak mungkin. Karena kalau dia misalnya Profesor Ova Emilia itu kita percaya bahwa dia menempuh dari sarjana muda dengan modal cuma 2,05 IPK sarjana muda, nggak boleh naik sarjana kecuali bayar. Masa iya sih UGM bisa bayar? Nggak mungkin kan. Jadi disinilah letak lubang-lubangnya. Ya. Jadi ahli tentang neuro, tentang otak. Saya mau ada komentar dari Prof. Rias Rasid yang begitu terpesona. Saya heran sekali, kuat sekali yang namanya Joko berbohong. Gitu, ya. Jadi kekuatan berbohongnya itu datang dari mana? Karena itu sampai gini, ya. Beberapa waktu yang lalu saya di RH Channel menyampaikan tentang sebuah gangguan jiwa namanya mitomania. Nanti bisa lihat ya di RH Channel ya, saya cerita tentang mitomania. Mitomania itu adalah jadi mitomania itu adalah gangguan jiwa ketika seseorang itu membutuhkan dopamin ya, dengan cara memproduksi kebohongan. Nah, sebetulnya ini hasil dari sebuah adiksi. Adiksi ya. Adiksinya itu sama di sini nih, ya, di sistem limbik sama dengan kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan makan, kecanduan berbohong, itu kerusakannya ada. Dan kecanduan itu yang menyebabkan dopaminnya rendah. Untuk bisa dia jadi happy, untuk dia bisa jadi semangat, kan dopamin butuh tinggi. Karena itulah dia memproduksi kebohongan, namanya mitomania. Tapi saya dengan ilmu neuropolitik yang kemudian belakangan saya pelajari, tambah lagi, bukan hanya mitomania, tapi karena memang kognitifnya rendah. Kognitif yang rendah itu memang bahaya ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Orang jadi tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Ya, apalagi ketika orang dengan IQ rendah diberi kekuasaan begitu tinggi menjadi presiden. Itulah disaster. Itulah kehancuran bencana yang luar biasa 10 tahun ini. Jadi itu ya Bapak Ibu ilmu yang saya sampaikan kepada
Bapak Ibu semuanya para pembaca, ada sebuah ilmu yang ini sekarang menjadi sebuah kunci kotak Pandora bersama triangulasi ya, bersama kami bertiga menghasilkan sebuah triangulasi analisis telematika, beliau ahlinya, analisis digital forensik, Pak Rismon ahlinya, dan saya neuropolitika. Ini menghasilkan sebuah triangulasi metodologi. Dan terakhir dari saya Bapak Ibu, kami saat ini sedang membuat buku yang kedua. Kami sedang melakukan penelitian dan sudah menulis. Jadi buku kedua itu adalah judul sementaranya adalah analisis dan personality dari Joko Widodo. Di situ kami menulis tahunnya itu dimulai dari tahun 1950. Ya, tunggu tanggal mainnya ya. Sementara kita belajar dulu di ilmu Jokowi White Paper. Nah, terakhir lagi kok terakhir melulu ya. Jadi buku ini Bapak Ibu jangan khawatir untuk dibaca dari halaman 1 sampai halaman 700. Bukan seperti itu cara membaca. Kami sudah desain agar dimanapun halaman Bapak Ibu buka dan kepingin membaca, Bapak Ibu udah bisa dapat satu ilmu. Jadi hari ini saya mau baca halaman 362 gitu. Udah dapat ilmu satu. Nanti besok pagi mau baca halaman 154, dapat lagi ilmu. Mau baca lagi yang halaman 546, dapat lagi ilmu. Jadi seperti itu. Sehingga buku ini tidak akan pernah selesai dibaca. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sekelumit dari bedah buku sedikit ya, tipis-tipis. Dan mohon untuk supportnya. Ini sudah masuk kloter kedua. Kloter pertama sudah habis. Makanya sekarang kami nggak bawa buku ya. Karena insya Allah nanti kloter kedua baru siap di tanggal 7 September 2025. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga akan pengumuman bedah buku nasional. Insya Allah di Gedung Arsip Nasional ya. Mohon kehadirannya ya Bapak Ibu. Ada, kalau hari ini pesan, ada harga khusus. Kalau nanti di Gedung Arsip Nasional membeli karena insya Allah bukunya ada harga khusus juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akan lanjut Mas Roy sedikit ya. Sedikit tambahan, karena Dr. Tifa sudah bocorin buku kedua, kami tidak akan berhenti. Insya Allah akan ada buku ketiga, itu tentang Jokowi's son. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada, Bang. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya harusnya horizontal karena ada dua logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal, itu berarti salah beli di fakedocument.com. Yang kedua dia ngaku ijazahnya S2 itu dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal dia di University Technology of Sydney itu hanya masuk matrikulasi hanya 6 bulan. Dia SMA-nya 2 tahun di Santo Yosef, nggak lulus, pindah ke SMK Kristen Surakarta, nggak lulus lagi. Tiba-tiba ke Singapura. Dan tiba-tiba di Singapura, mau gak Valida? Tiba-tiba di Singapura, dia dapat surat penyetaraan dari Dikti. Penyetaraannya setara dengan SMK. Diktinya gembos juga. Karena kok bisa ijazah S1 kok SMK. Tapi itu nanti ada di buku Jokowi's son. Black paper, tanpa mushroom. Black paper. Ya, sebelum nanti tanya jawab, saya minta sebentar ya waktu ya. Tanya ke Mas Refli ya Mas ya. Mas, buat saya dan teman-teman yang dari awal sudah melihat bahwa Jokowi is not a leader dan Jokowi itu secara kompetensi maupun secara attitude itu sangat luar biasa meragukan, ya. Apakah menurut Anda, ya, buku ini adalah klimaks dari perjalanan Jokowi di negeri ini? Silakan, Mas. Wah, jadi buku ini bukan klimaks, buku ini baru permulaan. Iya, karena yang lebih seru dari buku ini ada yang disampaikan orang, bahkan Dr. Tifa juga berusaha mengobservasi kan. Saya juga sekali mendengarnya, salah satunya ya saya spill sedikit, Jokowi lebih dari satu orangnya. Itu kan lebih kacau. Nanti